Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya relevan banget buat kita semua. Sebuah kunci yang sering banget kita lupain waktu lagi nyari ketenangan di tengah hidup yang serba ngebut ini. Pernah nggak sih kamu nanya ke diri sendiri, di tengah semua kebisingan, semua tuntutan hidup, kok rasanya damai yang beneran itu susah banget ya diraih? Nah, ini pertanyaan yang kita semua hadapi. Dan hari ini kita coba bongkar jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia nih gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, terus kita lihat ke dalam diri dan keluar, cari tahu sumbernya dari mana, dan yang paling penting, gimana cara mempraktekannya sehari-hari. Oke, kita langsung masuk aja ya, kita mulai dari ide utamanya. Hubungan yang dalam banget antara kesabaran dan kedamaian. Nah, ini dia intinya. Coba perhatiin deh. Ide ini tuh ada di banyak bahasa. Kayak yang bisa kamu lihat di sini. Ini bukan cuma sekedar pepatah, tapi sebuah kebenaran universal. Kalau kita mau buka pintu kedamaian, ya kuncinya itu kesabaran. Nah, ini poin yang penting banget. Kita seringnya mikir kita baru bisa damai kalau dapat promosi, kalau hubungan kita mulus, kalau dunia ini adil, tapi sumber kita ngajarin kalau kedamaian itu bukan kondisi di luar yang kita tungguin, tapi kondisi di dalam hati yang kita latih lewat kesabaran. Sekarang, yuk kita coba lihat ke dalam diri kita sendiri. Kita bakal fokus ke gimana caranya kesabaran itu bisa nenangin badai emosi yang sering terjadi di dalam diri kita. Ayat kuno ini ngasih perbandingan yang tajam banget. Sabar itu bukan lemah loh. Justru itu kekuatan yang tenang, kebalikannya dari sombong yang rapuh. Kesombongan itu teriak, aku berhak marah. Sementara kesabaran itu berbisik, aku memilih untuk tenang. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh, di satu sisi, hati yang gak sabaran itu kayak panci yang airnya udah mendidih, siap meluap kapan aja. Di sisi lain, hati yang sabar itu punya keteduhan. Bukan berarti dia nggak ngerasain panasnya masalah, tapi dia bisa ngendaliin reaksinya, ngejaga supaya airnya nggak tumpah kemana-mana. Kira-kira kita lebih sering jadi yang mana ya? Oke, dari urusan di dalam, sekarang kita lihat gimana kesabaran ini ngaruh ke dunia di sekitar kita, ke hubungan kita, interaksi kita, dan juga potensi konflik. Amsal ini ngasih gambaran yang pas banget ya kan? Ketidaksabaran itu ibarat nyiram bensin ke api kecil yang tadinya cuma percikan, jadi kebakaran besar. Sebaliknya, kesabaran itu fungsinya kayak alat pemadam, bisa meredakan situasi panas sebelum meledak jadi konflik gede. Yang menarik di sini tuh prosesnya. Konflik besar itu seringnya bukan dimulai dari masalah besar, tapi dari reaksi kecil yang nggak sabaran, satu kata nyelekit atau nada suara yang naik. Terus solusinya gimana? Nah, poin 3 dan 4 ini krusial banget. Sabar itu bukan berarti kita diam aja kalau ada yang salah, tapi ini soal memilih waktu, kata-kata, dan cara yang tepat buat nyampaikan kebenaran. Tujuannya buat membangun, bukan buat menganjurkan. Ini jadi pertanyaan penting. Kalau sabar itu sekuat itu, dapatnya dari mana sih? Apa ini cuma sifat bawaan yang cuma dimiliki sebagian orang aja? Menurut sumber kita, kesabaran sejati itu bukan sesuatu yang kita hasilkan cuma dengan niat dan tekad kuat, tapi digambarkan sebagai buah roh, sesuatu yang tumbuh secara alami di dalam diri kita waktu kita terhubung sama sumber spiritual yang lebih tinggi. Jadi bukan lagi sekedar gertakin gigi dan nahan diri, tapi jadi ketenangan yang ngalir dari dalam. Dan untuk ngelihat puncak kesabaran ini dalam aksi nyata, sumber kita nunjuk ke teladan Kristus. Di tengah ketidakadilan dan penderitaan yang luar biasa, dia menunjukkan ketenangan yang dahsyat. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia bertindak dari level kedamaian dan tujuan yang lebih tinggi. Memilih ketaatan di atas reaksi emosional. Dan ternyata kebijaksanaan ini nggak cuma ada di satu tradisi aja. Pepatah Tionghoa yang indah ini pakai metafora alam yang kuat banget. Coba bayangin badai di laut. Kesabaran itu tindakan untuk nunggu sejenak, ngasih waktu buat anginnya reda, dan ombaknya tenang. Ini ngingetin kita kalau situasi intens yang kita hadapi sekarang itu nggak akan selamanya. Pelajaran yang bisa banget kita pakai waktu ngadepin badai emosi kita sendiri. Nah, yang ini nyambung banget sama yang tadi. Kalau pepatah pertama tadi soal meredakan badai di luar, yang ini soal menemukan kesejukan di dalam. Waktu hati kita tenang, nggak bergejolak karena marah atau frustrasi, kita ngerasain kesejukan batin, rasa lega, jernih, dan damai. Nggak peduli sepanas apapun situasi di sekitar kita. Jadi, gimana caranya kita bawa semua konsep keren ini dan kita terapin di kehidupan kita yang, ya tahu sendirilah, kadang sibuk dan bikin frustrasi? Yuk kita cari tahu. Ini dia gym buat melatih kesabaran kita. Bukan di puncak gunung yang sepi, tapi ya di sini. Di kehidupan kita sehari-hari, di keluarga,
waktu ngadepin kebiasaan pasangan atau anak yang bikin gemes, di tempat kerja, pas ngejar deadline atau ngadepin rekan kerja yang sulit, waktu melayani, pas ada tantangan tak terduga, dan mungkin yang paling berat, di tengah ketidakadilan, di mana kesabaran dibutuhkan buat berjuang tanpa dikuasai kebencian. Ini menurut saya ringkasan yang paling ngena. Tiap kali kita dihadapkan pada pilihan, mau langsung bereaksi atau tarik napas dulu, ingat ini. Memilih sabar itu bukan pilihan yang pasif, itu adalah tindakan aktif untuk memilih hasil yang damai daripada hasil yang penuh konflik. Jadi, pilihlah dengan bijak. Jadi, sebagai penutup, mari kita pegang erat-erat pesan inti dari semua ini. Kedamaian itu bukan hadiah acak atau keberuntungan. Ia adalah hasil, buah yang tumbuh dari benih kesabaran yang sengaja kita tanam di kebun hati kita. Dan pertanyaan terakhir ini, buat kamu bawa pulang. Sepanjang hari ini, pasti akan ada momen-momen, besar atau kecil, yang nawarin pilihan ini. Di persimpangan mana, kamu akan berhenti sejenak, tarik napas, dan secara sadar memilih sabar, yang artinya memilih damai. Pilihannya ada di tanganmu.